Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 458, Tuan Yuan Hitam. Orang ini telah menimbulkan kerusakan berat pada dua penguasa tingkat menengah yang bekerja sama. Kekuatan tempurnya lebih kuat dariku. Penguasa sayap perak menghela napas. Pendekar pedang. Penguasa pedang besi muncul di samping Jian Wushuang dan menatapnya. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jian Wushuang tertawa acuh tak acuh sebelum berkata dengan suara yang mengumumkan, semuanya, silakan bertarung melawan musuh. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian dengan alamku. Mendengar hal itu, para penguasa kubu Markis Darah Hanyut memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Haha, ayo kita bunuh. Di bawah tekanan kuat dari alam, sungguh mengesankan bahwa para penguasa Markis Bulan Pucat masih dapat mengerahkan 7/10 kekuatan tempur mereka, dan tidak terlalu takut. Alam milik pendekar pedang ini, yang berasal dari kubu kita, lebih kuat dari dua formasi milik penguasa Kepulauan Myriad. Bertarung. Pertarungan segera dimulai lagi. Karena kehadiran alam Jian Wushuang, keuntungan yang dimiliki kubu Markis Darah Melayang sepenuhnya berbalik kali ini. Lagi pula, ketika kekuatan penuh dari alam-alam itu berlaku, bahkan para penguasa tingkat lanjut akan mengalami pengurangan kekuatan lebih dari 3/10, sementara pembatasan yang dikenakan pada para penguasa tingkat menengah dan pemula bahkan lebih besar dari itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekuatan seluruh kubu Markis Bulan Pucat sangat berkurang. Sedangkan untuk Myriad Islands Lord, dua formasi yang ia buat, karena keterbatasan waktu, lebih sederhana dan kurang kuat dari biasanya. Dorongan yang mereka berikan kepada kubu Palemun Markis jauh lebih kecil daripada tekanan yang disebabkan oleh realm milik Jian Wushuang kepada para Lord. Akibatnya, kubu Palemun Markis tidak hanya kehilangan keuntungan yang sebelumnya mereka miliki tetapi sekarang menemukan diri mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ambil contoh Demon Soul Lord, yang berdiri di tengah medan perang. Sebelumnya, dia hampir saja mengalahkan dan membunuh Loftiness Lord, tetapi karena realm milik Jian Wushuang, kekuatannya sangat terbatas, sehingga Loftiness Lord punya kesempatan untuk mengatur napas. Selain itu, seorang Lord tingkat lanjut dari kubu Drifting Blood Markis datang untuk menjadi partner Loftiness Lord, dan dengan demikian dia tidak lagi ditakuti olehnya. Sial, ini semua gara-gara ahli alam suci itu. Setiap penguasa dari kubu Markis Palemun murka seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keuntungan nyaman yang awalnya mereka peroleh akan ditiadakan oleh seorang ahli alam suci kecil dari pihak musuh. Mereka tidak pernah menganggapnya serius sebelumnya. Namun sekarang, Jian Wushuang telah menjadi kunci dari seluruh situasi. Kubu Markis Bulan Pucat telah berpikir beberapa kali untuk membunuhnya, tetapi karena ia dilindungi oleh penguasa pedang besi dan penguasa tingkat tinggi lainnya dari kubu Markis Darah Hanyut, serta karena kekuatan tempurnya yang luar biasa, upaya mereka selalu berakhir dengan kegagalan. Saat itu juga, sesosok berjubah hitam muncul dari lorong samping dan muncul di medan perang. Sosok itu langsung melesat menuju pusat medan perang. Di sana, Demon Soul Lord dan Loftiness Lord sedang terlibat dalam pertarungan sengit. Mereka tiba-tiba merasakan angin kencang dan kencang bertiup ke arah mereka. Siapa ini? Demon Soul Lord segera berbalik dan melihat, hanya untuk mendapati sebuah tinju berisi Purple Thunderbolt menghantam udara tepat ke arah kepalanya. Meskipun tinju yang mengerikan itu belum mengenainya, momentumnya saja sudah membuat jantungnya berdebar-debar, jantung seorang bangsawan yang unggul. Tanpa ragu, dia berubah menjadi hantu dan dengan cepat bergeser mundur. Ledakan. Tinju raksasa itu menghantam kuat ke arah Void, menyebabkan Void berguncang hebat dan membentuk gelombang ledakan yang menyapu dengan kuat. Gelombang ledakan memaksa mundur dua penguasa perantara yang tengah sibuk bertarung di samping. Ketika gelombang gas menghilang, sosok berjubah hitam perlahan-lahan muncul di medan perang. Seluruh medan perang menjadi sunyi setelah munculnya sosok berjubah hitam. Banyak bangsawan memandang ke arah pendatang baru itu. Ia berpakaian serba hitam, memiliki rambut ungu yang acak-acakan, dan kumis yang tidak rata. Matanya yang hitam legam sangat dalam, dan di bagian terdalam pupilnya terdapat kilatan petir ungu. Tuan Yuan Hitam. Raut wajah Demon Soul Lord berubah saat mengenali kedatangan orang itu. Begitu pula dengan ekspresi para penguasa dari kubu Markis Bulan Pucat yang berubah tak sedap dipandang. Sebaliknya, para bangsawan dari kubu Markis Darah Mengambang menunjukkan ekspresi gembira saat melihat lelaki itu. Di antara sekian banyak penguasa dari kubu Markis Darah Melayang, penguasa Yuan Hitam, dalam hal kekuatan, dinilai sebagai satu dari 3 penguasa teratas. Perlu diketahui bahwa ada ratusan bangsawan di bawah komando Markis Darah Mengambang. Hanya sebagian dari mereka yang datang untuk merebut kembali rumah gua, dan banyak yang masih dalam perjalanan. Dengan demikian, hanya ada 1 atau 2 bangsawan superior dari alam 6 awan yang hadir dari kedua kubu. Dan di antara para penguasa superior yang hadir, Demon Soul Lord, yang berasal dari kubu Palemun Markis, sudah dianggap sangat kuat. Namun, dia jelas lebih rendah dari Black Yuan Lord.
Yang terakhir memiliki tubuh yang sangat menakutkan dan diakui sebagai yang paling kuat di antara kedua kubu. Bahkan tubuh Markis Darah Terhanyut dan Markis Bulan Pucat sendiri mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Dan karena tubuhnya yang kuat, kekuatan bertarungnya pun luar biasa mengerikan. Itu tidak lain adalah penguasa Yuan Hitam. Jian Wushuang saat ini juga tengah menatapnya lekat-lekat. Yang pertama telah mendengar tentang yang terakhir saat berada di rumah gua Markis Beimo. Yang terakhir, sebelumnya, telah mengumpulkan 15 garis petir langit ungu dari kolam petir universal di rumah gua tersebut, dan dengan demikian mengembangkan tubuhnya yang mengerikan. Kabarnya, penguasa Yuan Hitam, yang dianggap memiliki tubuh terkuat di antara dua kubu besar, telah menyerap 15 kilatan petir langit ungu dari kolam petir universal, yang setelah itu tubuhnya menjadi setara dengan senjata sihir tingkat 2. Selanjutnya, ia dikatakan telah memperoleh beberapa kesempatan yang meningkatkan kekuatan tubuhnya ke tingkat yang sama sekali baru. Aku ingin tahu tubuh siapa yang lebih kuat antara dia dan aku. Jian Wushuang bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiliki keyakinan penuh pada tubuhnya sendiri. Tubuhnya sudah setara dengan senjata sihir tingkat 2 yang superior. Itulah sebabnya, bahkan sebagai ahli alam suci, kekuatannya setara dengan penguasa tingkat menengah. Aura yang kuat terpancar dari tubuh Black Yuan Lord setelah dia muncul. Yang mulia Tuan. Dia membuka mulutnya dan berbicara dengan suara dingin. Tuan Yuan Hitam. Tuan mulia berjalan ke arahnya sambil menunjukkan ekspresi sedikit hormat. Serahkan senjata Dao itu padaku, kata penguasa Yuan Hitam. Penguasa keagungan mengangguk dan tanpa ragu menyerahkan tombak berwarna merah darah yang dipegangnya kepada penguasa Yuan Hitam. Setelah dia menerima senjata itu dan saat menggunakannya untuk bertarung melawan para ahli dari kubu Markis Bulan Pucat, dia mendapat pesan dari penguasa roh yang memberitahu dia untuk menyerahkan senjata Dao kepada penguasa Yuan Hitam saat dia tiba. Senjata Dao. Sambil menggenggam tombak merah darah di tangannya, penguasa Yuan Hitam menimbangnya dan mengangguk pada dirinya sendiri. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia menyimpan tombak merah darah itu ke dalam cincin interspatial.